Ya kenalan dulu dong, kenalan dulu. Nama kamu siapa? Sasa. Sasa. Kita udah nikah 17 tahun, 18 tahun? 18. 18 tahun. Dulu berarti kita nikah umur berapa dulu? Aku 26 kali ya, 26, 27 lah. Berarti gua waktu itu 28. Ya, kita kan beda setahun. Enggak. 29 dong? Iya, aku 28. Kamu 28, gua 29. Ya. Dan kondisi kita waktu itu ya bisa dibilang belum stabil ya. Karena gua kerjaan kan main musik, ngeband, gitu doang. Ya paling ngajar sekolah, anak SD, SMP. Kamu juga kantor, cuman apa yang bikin kita Oke, pertama kenapa kita telat nikahnya? Kenapa? Nggak tahu. Kenapa ya? Baru ketemu aja kali, baru klik gitu. Nah, emang kamu nggak ada yang deketin kamu gitu pas umur 28 udah termasuk banyak dong harusnya yang deketin. Kayaknya ini mesti di-cut sih ya. Nggak apa-apa nggak? Ya kan, bukan aku waktu itu kamu deketin pas aku baru putus. Ya. Iya sih. Oh, tapi emang nggak ada ngajak kawin? Belum. Nggak ada. Kayaknya. Kalau gua, Kayaknya masih main deh pikirannya. ya. Nah, kalau gua emang karena nggak ada aja. Cuman waktu itu kenapa kita berani ya? Maksudnya kita belum stabil gitu. Ya kan? Nah, Dan itu kayaknya kenapa tuh? Kamu kan yang berani. Orang aku lagi di Korea, kamu tiba-tiba datang ke oh iya. Ya, ini. rumah. Jadi gue waktu itu entah kenapa pas dulu Sasa nih temen sekolah gue SD ya. SD. Kita ketemu lagi di sebuah aplikasi dulu namanya Friendster. Friendster. Ada yang tahu gak Friendster deh? Kayaknya nggak tahu deh. Tahu lah. Nah terus ya udah kita janjian ketemuan, tapi entah kenapa gue kayak langsung klik, terus kita baru berapa lama langsung kayak udah deh kita nikah aja gitu. Iya nggak sih? Masa iya kayak gitu ya waktu itu ya? Ya bentar banget pacaran. Lumayan lagi kayak Nah ya? total justru malah 2 tahun. 2 tahun, hampir 2 tahun lah ya. 2 tahun lah. Tapi terus kenapa kamu mau juga sama orang kayak aku gitu waktu itu? Kenapa ya? Nanti kita akan tanyakan kenapa. Tapi yang pasti kondisinya waktu itu ya kita belum stabil, masih banyak struggling juga. Gue waktu itu inget banget masih kerjaan kan masih sana mari ya. Main di kafe tuh lumayan kurang mencukupi waktu itu gitu. Karena kan mainnya malam banget, terus pulang malam ya kan. Iya. Terus kamu juga posisinya waktu itu di kantor juga belum yang tinggi gitu kan? Masih biasa banget. Terus ya itu, waktu itu gue memberanikan diri untuk nyamperin orang tuanya Sasa ke rumah. Dan langsung pertama ngomong ke orang tuanya dulu. Aku belum ngomong ke kamu dulu. Iya, ke mama sama papa dulu lah. Orang aku juga nggak tahu, pulang-pulang dari Korea tiba-tiba dapet kabar. Ini Gue nyamperin orang tuanya dulu ke rumah Sasa, baru habis itu ngomong ke Sasa kalau gue serius dan mau nikah. Kamu perasaan gimana waktu itu? Pas tau maksudnya ini apa-apaan sih gitu? Ini cowok. Apa ya? Ya sih kaget, nggak nyangka, cuman sambil mikir, apa iya ya? Apa ini waktunya ya gitu. Selama ini kan ya kayak nggak pernah yang serius-serius gimana gitu kan, nggak pernah ke situ. Kayaknya masih santai, anak-anak kantor aja gitu, main pikirannya. Mungkin pas saat itu mikirnya apa iya ada waktunya settle down gitu ya. Gitu deh. Orang tua dulu komennya apa? Ngeliat orang cowok anak band ngajak nikah sekarang wanita karir gitu.
Alhamdulillahnya papa sama mama kan bukan tipikal yang gimana ya? Mungkin Kalau gue sama papa kan orang bank, maksudnya ya, orang ini bank korporat gitu. tapi kalau yang berhubungan sama apa ya? Mungkin dia ngeliat kan, mama kan tahu kamu dari kecil, dari zaman SD. Terus papa juga tahu bapak kamu, ya kan? Waktu pas pernah ada saatnya mereka ketemu lah ya, urusan pekerjaan, nggak ngerti gimana cerita detailnya. Terus dan kebetulan papa sama aku bukan tipe yang kalau cowok tuh mesti gini, pekerjaannya mesti gini gitu. Jadi kayak kesuksesan tuh bukan selalu dilihat dari itu aja gitu. Ngeliat kamunya kayaknya baik. Tapi dulu sama papa pas ada cowok datang ke rumah ngajak anaknya nikah, dia memperingatkan kamu kayak jangan orang ini gitu, apa gimana? Enggak sih, papa malah ketawa-ketawa aja. Dia cuma bilang, papa suruh pulang lagi, suruh nanya kamunya mau atau enggak gitu. Jadi lebih nanya ke akunya gitu, kamunya mau atau enggak gitu. Jadi benar-benar bukan mereka yang bikin keputusan dari akunya. Nah ya udah. Nah, terus mungkin waktu itu mikirnya karena walaupun secara finansial kita belum gimana-gimana, belum stabil lah ya. Sekarang juga nggak stabil ya. Sekarang juga nggak stabil sama. Masih berjuang kita ya. Masih. Apa namanya? Tapi mikirnya yang penting aku nyaman gitu. Kayaknya kalau sama kamu kayak udah tenang aja lah gitu. Kayaknya ya mudah-mudahan ya gitu. Insya Allah nyaman-nyaman aja. Ketakutan terbesar kamu waktu itu apa? Pas maksudnya diajak nikah nih. Kalau aku sih punya ketakutan aku sendiri ya. Kalau gue dulu mikirnya kayak sama, gue bisa nggak ya provide buat keluarga secara anak bandnya kan. Tuh. Itu yang terutama sih, provide. Ya, itu pasti sih. Kalau soal finansial mah pasti ya. Kayaknya semua orang juga gitu ya. Cuman selama kitanya juga usaha ya, maksudnya ikhtiar, doa, ya insya Allah ada jalan lah. Kamu udah mikir gitu dulu? Iyalah. Yang penting kamunya nunjukin effort atau enggak gitu. Emang aku kelihatan nunjukin effort? Kenapa gimana? Emang aku kelihatan nunjukin effort pas deketin kamu ya? Iyalah. Contohnya apa contohnya? Ya, yang lihat kamu berusaha bekerja lah, paling enggak bukan yang tipe cowok yang seharian main game mulu di rumah nggak ngapa-ngapain, yang cuman santai-santai mager gitu kan, gemes juga ya liatnya. Itu yang meyakinkan kamu bahwa oke nih kayaknya possible nih. Ya. Karena ngelihat itunya, ngelihat prosesnya ya. Maksudnya bukan karena sudah di mana, tapi kamunya sendiri tipikalnya kayak gitu. Bukan yang cuman ya udah nggak punya kerjaan, sudah santai-santai di rumah gitu, nggak gitu, mager gitu. Alhamdulillahnya enggak. Kalau dari sisi ini, kayak, kamu bisa, udah deh, gue settle sama orang ini gitu. Sebenarnya lah. Gue settle, maksudnya kan, kamu pasti banyak yang deketin kan dulu. Ya, ada lah. Pasti, ya. Terus? Cuman kenapa kok settle-nya sama orang ini gitu, anak band gendut nggak punya duit? Ya apa ya? Ya mungkin lebih ke nyaman kali ya. Misalnya udah mungkin umur juga. Nyaman. Ya. Udah nggak cari yang challenging lagi gitu. Misalnya lo umur nambah, ada saatnya kita mikir ya udahlah ya mungkin kita cari kenyamanan ya gitu. Orang kan nggak cuman cari yang gimana gitu, ganteng, kaya, gimana. Tapi lo nggak nyaman buat apa? Gitu. Secara hati ya. Oke. Jadi waktu itu menikah itu bukan hal yang menakutkan ya? Enggak sih, tergantung kita ketemu partnernya kayak gimana. Maksudnya ini ada satu fakta lagi nih. Apa? Ini mungkin agak terlalu private tapi nggak apa, gue share aja. Jadi bokap gue itu pernah beberapa kali mengalami kegagalan dalam pernikahan. Nah, Sasa ngelihat itu menjadi bahan pertimbangan nggak? Oh nih bapaknya calon suami gue pernah gagal nih dalam pernikahan gitu. Gimana?
Apa ya? Ya ada kepikiran lah terlintas kayak gitu pastinya. Cuman justru aku mikirnya siapa tahu kamu dengan ngeliat bapak kamu kayak gitu dan ternyata nggak works juga. Maksudnya bukan gagal terus udah gitu nikah lagi kan bukan terus kamu ngeliat terus bahagia atau gimana kan? Maksudnya ini bisa di-cut ya kalau kayak gitu. Nggak maksudnya apa namanya? Kan kamu ngelihat lah ya endingnya. Kamu nggak mau nih? Udah cukup. Aku belum datang. Oh, ya. Apa namanya? Ya kan kamu juga ngelihat kan bokap dengan kayak begitu dia gimana gitu kan efeknya kamu ke anak-anaknya gitu. Terus justru malah jadi pembelajaran buat kamu gitu. Maksudnya untuk nggak ngelakuin hal yang sama kan bisa kayak gitu. Ya. Terus sedikit backgroundnya ya. Nah, sekarang udah 18 tahun ya. Reviewnya gimana? Kan kita pasti ngalamin ups and downs, saya nggak sih? Kita nggak mungkin hidup nggak ada masalah tuh. Nggak mungkin mau sekaya apa kita, mau sestabil apa kerjaan kita, nggak mungkin ada masalah, nggak ada masalah tuh nggak mungkin. Ya. Kita berantem ya berantem. Bahkan bisa dibilang kita berdua tuh beda selera film, selera musik, banget. Selera makanan beda-beda lah ya. Ya makanan mah kayaknya aku suka semua sih. Itu tempe pete sama jengkol. Gue kan anak satu, cowok. Gimana tadinya? Gue sama mikir apa bisa ya gue punya anak. Oh ya, kita sempet lama ya nunggu anak ya. Cuman alhamdulillah waktu pas haji malah mau manasik tiba-tiba malah ketahuan hamil, ya kan? Jadi naik haji dalam keadaan hamil. 2,5 tahun kita kosong ya? Iya. 2,5 tahun. Iya, hampir 3 lah ya. Pas lagi haji tiba-tiba malah pas manasik ketahuan hamil. Terus jadi haji dalam keadaan hamil. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita juga dalam hal mendidik anak juga beda ya. Beda banget. Kayak justru bini gue tuh strict. Ya. Justru gue yang kayak nyantai banget gitu. Ya harus balance lah. Kalau nggak terus stres anaknya. Dikasih strict mulu. Ini kalau Amar nonton nih, dari papa mama ngobrol. Ya. Dan tapi gue ngerasa ya, ini buat lo yang lagi nonton terus ngerasa takut soal nikah gitu. Gak tau ya, kayaknya begitu kita abis nikah justru ada jalannya gitu. Mau ngapain ada jalannya. Mau misalkan beli kendaraan gitu. Kita mikir duit dari mana gitu. Ada aja jalannya. Mau nyicil rumah gitu atau apa gitu. Kayak gitu gak sih? Kamu ngerasa gitu gak sih? Iya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah juga ketemunya tuh kayak temen ya, kita kayak teammate ya. Bukan tipikal pasangan yang datang kamu pulang kantor, pulang kerja, terus apa bikinin teh yang gimana formal-formal gitu, enggak, alhamdulillah santai. Itu juga tipe style kita, itu lebih ke partnership sih. Iya, kayak teammate aja gitu. Ya seru-seru aja, dan alhamdulillah kamu bukan tipe yang larang-larang kalau aku mau pergi sama teman-teman gitu, asal diatur aja waktunya gitu ya. Jadi anak di rumah juga tetap ada yang nemenin. Jadi apa ya, kita kayak temen sih. Ini kok jadi aku semua sih yang makan? Enggak, aku juga banyak. Kamu juga banyak ya? Makan enak lah nih, singkong. Terus olahraga. Terus nge-gym, makan ayam sambal mata, terus singkong. Ya, makan. Ini karbo banget sih, tapi yaudah ya. Iya. Terus juga soal berantem, kayak berantem biasa nggak sih? Yang masalah itu yang lebih yang receh-receh gitu kan. Kadang kita tuh berantem besar gitu, cuma masalah ya elah, pas kita mikir lagi apaan sih gitu. Jadi masalah ego sih. Iya, ego. Terus yang kayaknya lebih sering soal yang receh-receh aja gitu. Nggak ada yang kayak prinsip apa gitu. Kayaknya yang hal-hal yang kayak gitu yang berat-berat kayaknya alhamdulillah enggak ya. Tapi kita tuh nggak dendaman. Itu key sih. Ya. Kayak
berantem gede nih, gede banget, teriak-teriakan misalnya. Tapi besok paling 5 menit, Iya. udah. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah komunikasi Nggak lancar yang lah terus ya. kabur dari rumah, Pulang ke rumah orang tua. pulang ke rumah orang tua nggak. Kita sih so far alhamdulillah 18 tahun nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada. Seteriak-teriaknya nggak pernah sampai gitu. Paling Sengoceh-ngocehnya. 10 menit lah. Itu sih, itu Ya alhamdulillah. merupakan kunci sih. Ya tapi pokoknya intinya tipsnya jangan pendem, lo keluarin aja gitu. Lo mau ngomong apa, pendapat lo apa, keluarin aja gitu nggak sih? Banget. Jadi jangan dipendem, ntar Ya. curhat ke orang lain lagi ntar. Bener banget. Kita tipenya mendingan kamu teriakin daripada kamu diemin. Iya sih? Ya, betul. Kamu prefer aku diem apa aku ngomong keras? Ya ngomong aja lah, Iya kan? ngomong lah. Dulu sih, itu lumayan kayaknya karena kalau ada ngomong dan gini gue kayak tahu nih, gue percaya gue punya trust sama istri gue gitu kalau kadang-kadang hal-hal yang kayak gue anggap nggak masuk akal gitu, dia juga tahu sebetulnya. Cuma dia pengen menang aja gitu kalau lagi debat. Nanti kalau udah cewek kan. kalau udah selesai debatnya, tadi nyadar sendiri, oh iya, tadi misalkan yang gue lakukan kurang tepat misalnya. Jadi gue nggak perlu membuktikan kalau lo salah. Kan sudah lo tahu, cuma lo pengen teriak-teriak aja gitu. Iya emang. Ya nggak? Ya. Cewek bontot lagi. Gitu. Oh ya, terus juga mungkin beberapa orang takut nih. Kayak, kalau gue satu orang, ntar gue gimana kalau ketemu orang lain yang lebih, ternyata, dia lebih cocok sama gue nih, ternyata dia lebih gini sama gue. Kalau menurut gue, nggak ada sih orang yang satu yang ini the one. Iya. Nggak bisa tahu sih. Gimana orang? Bukan nggak tahu, nggak bakal ada. Nggak pernah ada, Nggak iya. bakal ada. Jadi mau Matching 100% mah nggak ada. iya, soalnya gue nih pengalaman dari orang yang deket banget sama gue nggak usah ngomong siapa ya. Cuma maksudnya dia abis gagal, nikah lagi, nggak puas, nikah lagi, nggak puas, nikah lagi. Maksudnya karena dia ngikutin itu, dia ngerasa ini kayaknya ada kekurangan nih istri gue yang ini atau suami gue, ya kan? Terus dia berharap kalau dia nemu yang baru, dia nggak akan ketemu lagi masalah itu. Entah mungkin kalau yang sama yang ini masalahnya misalnya dia kurang bersih, orangnya kurang rapi, misalnya kan. Ntar diceraiin, ketemu ini ini rapi banget, tapi ternyata suka ngomongnya nggak ngenakin, ada aja pasti. Jadi intinya sih kalau aku ya emang ngelihatnya ini tuh sebuah kerjasama gitu, kayak gue banyak banget kekurangan gitu, ya kan? Jadi gue terima kasih banget sama istri, dia mau nerima banyak kekurangan gue gitu. Jadi istri nggak perfect, gue nggak perfect, tapi kita bisa saling bekerja untuk apa itu sih? Saling melengkapi. Ya. Nah, sekarang dibalik, gitu. kamu mau sama aku kenapa? Iya, siapa yang nggak mau sama cewek kayak gini kan? Alah, bisa aja. Cantik, ya kan, tinggi, langsing. Aduh. Ya kalau cowok sih, ya ini ya, maksudnya nggak bisa bohong kalau pertama lihat fisik dulu. Jadi terus terang, waktu lihat Sasa nih ya pasti fisik dulu gitu, ya kan? Nah. Tapi bukannya dulu masih kayak cupu-cupu gitu ya? Enggak lah, dulu kan kamu termasuk ya kalau di kantor gitu ya, salah satu most wanted lah. Most wanted apa? Wanted girl. Enggak lah. Gitu. Cuman ya memang kalau nggak cocok sih biasa kayak misalkan kadang-kadang istri gue nih hal kecil yang gue pikir nggak apa-apa, dia bisa marah gitu. Tapi maksudnya gue belajar untuk menghargai, oh ya itu tuh ternyata buat dia penting. Yang selama ini gue pikir nggak penting. Contohnya misalkan sebelum makan cuci tangan dulu, misalnya contoh ya. Misalnya gue anggap gue biasanya nggak pernah gitu, tapi kasih istri gue marah gara-gara gue ngelakuin itu. Ya gue belajar aja untuk appreciate. Oh iya, mungkin buat dia penting gitu. Jadi gue belajar untuk menghargai gitu ya sih. Ya, tapi kalau kayak gitu, kalau makan kan itu sebenarnya buat kamu sendiri ya. Kalau gue sih nggak akan marah, cuma mungkin kok nggak cuci tangan sih gitu. Ya. Paling kalau yang marah itu kalau telepon nggak diangkat.
Nah, itu lagi itu. urgent. Terus aku taunya kamu belum jadwalnya syuting atau belum jadwalnya meeting atau apalah pokoknya yang involve sama orang lain gitu. Ya. Aku taunya kamu available untuk ditelepon tapi kamu nggak angkat telepon. Nah, Nggak angkat telepon itu tuh, paling biasanya yang aku ngoceh. itu lumayan parah sih. Cuma kan ya maksudnya apa namanya, ada hal lah pokoknya yang kita tuh harus belajar pasangan kita tuh paling nggak suka kalau apa gitu. Dan maksudnya kalau emang dia marah akan hal itu ya mungkin jangan terlalu defensif juga sih, akuin aja emang itu kita tadi ngelakuin salah gitu. Gitu. Iya. Terus apa? Apalagi yang bikin orang takut ya? Makananku kok lama sih. Ini makanan kamu belum datang nggak? Sama kopi kita juga belum datang. Tapi nggak apa, kita jadi ngobrol. Iya, kayaknya salah satu alasan juga kayak di barat itu, di Amerika gitu. Kayaknya pernikahan tuh udah nggak sakral lagi, udah dianggap nggak penting gitu. Kalau menurut gue sih nikah tuh bikin tenang sih, bikin tenang hidup sih basically. Kayak nggak pusing, pokoknya banyak yang ya. Oh ini Panas ya? rosemary-nya. Wow, nice. Nggak usah pakai saus mas? Nggak usah. Ini aja udah cukup. Coba kasih lihat. Panas piringnya. Kasih lihat. Panas. Chicken rosemary guys. Gimana? Nah. Yes. Protein banget nih. Iya. Anak gym banget. Berusaha. Padahal tadi udah makan singkong. Iya, maksudnya orang banyak ngeliat pernikahan tuh nggak sakral, padahal menurut gua itu bakal ngebantu hidup kita banget sih. Sambil makan ya? Ya, banyak faktor ya. Ya kalau gua nggak tahu agama lo apa, cuman kalau di agama kita nikah itu udah setengahnya agama gitu ya. Ya ibadah. Setengah, iya udah. Nikah itu ibadah juga. Apa namanya? Bikin, ya maksudnya kalau gua terus terang nih, gua namanya cowok ya, kalau ngeliat cewek cantik mah cantik gitu, ya kan? Wah cantik nih cewek, masih muda segala macem. Cuman kan kalau kita mikir panjang, ya emang lo mau ngapain gitu? Gitu mam. Gitu. Ya boleh. Asal tahu aja gitu. Tapi itu kan manusiawi ya, normal gitu. Cuma kan kita punya akal ya, punya akal, punya pikiran, mesti dipakai gitu. Terus kenapa juga apa yang berdetik ini belum ada tuh kepikiran mau istri kedua gitu, karena mikirnya apa ya, gue tuh pemalas gitu sih intinya. Udah nyaman dan kayaknya nggak mau berbagi waktu dan energi gitu sama orang. Kayaknya household kita tuh udah nyaman segini gitu. Istri gue sama anak gue gitu udah nyaman sih segini gitu. Ya, jadi maksudnya pernikahan itu sakral buat gue. Itu ngebantu kita banget dalam hidup, karena kita hidup cuma sementara ya di dunia gitu. Ntar kita tua juga, gue banyak juga studi yang bilang, tapi ini penting sih, yang bilang bahwa salah satu penyebab orang nggak bahagia itu di masa tuanya adalah kesepian. Dia nggak punya relationship yang baik sama orang yang dia kasihi gitu lah, entah sama anaknya, sama istrinya, sama keluarganya, kakaknya gitu. Kebahagiaan tuh mostly dari hubungan kita, relasi kita sama orang lain, sama keluarga terutama gitu. Nah kalau nikah itu mempermudah, ya kan? Nah seperti yang tadi kita bahas tuh kayak ego kita, ya itu kita harus bisa bekerja dan bekerja sama gitu. Hal yang gue nggak suka dari istri, yang hal dari gue yang istri nggak suka, kita berusaha untuk bekerja sama aja gitu. 18 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya. Ya. Lumayan gitu. Udah kuliah itu kalau anak? Iya makanya. Dari awal. Sama ini nggak sih? Maksudnya kita bisa olahraga bareng tuh kayak jadi makin Ya. apa ya? Bahagia. Ya. Bikin apa ya? Bonding. Baterai gitu. Akhirnya. Oh ayamnya tuh dipisah gitu, dipotong gini ternyata. Baterai. Iya, jadi karena kita juga ada hal-hal yang kita bisa lakuin sama-sama gitu, kayak lebih seru aja ya.
Bikin bareng gitu ya. Ini kita punya hobi yang bisa kita lakuin bareng, itu olahraga. Sekarang. Jadi, kapan di video yang lain kita ngomongin olahraga deh. Tapi hari ini kita ngomongin tentang apakah benar marriage itu scary. Jadi kesimpulannya gimana, Nang? Apakah benar marriage itu scary? Tergantung tujuan nikahnya itu apa, tergantung ketemu partnernya kayak gimana, ya nggak sih? Tapi kan kita nggak tahu. Ya, Maksudnya, iya. Di awal Makanya, ya kan balik lagi kalau misalnya kamu tujuan nikahnya mau settle down kan? Oh, iya. Bukan mau karena apa ya? Mau pansos atau apalah, maksudnya apa gitu, ada hidden agendanya enggak kan? Lebih ke settle down kan? Jadi ya udah, terus berarti kan otomatis kalau sama-sama settle down, kita juga berusaha ngejalaninnya baik-baik, maksudnya komunikasi dijaga, trust, komitmen, ya sih. Apakah itu scary? Enggak. Komitmen dan trust itu? Ya enggak sih, karena aku menganggap insya Allah aku bukan tipe yang gimana ya, maksudnya kita saling percaya kan sih, kita terlalu nyaman, terlalu santai, maksudnya saling percaya aja yang penting. Percaya dan dijaga gitu loh komitmennya. Nggak scary ya, tapi worth it nggak kamu? Kan banyak pengorbanan nih. Kamu sekarang jadi seseorang yang jadi istri orang gitu. Kamu banyak mengorbankan banyak hal, tapi worth it nggak? Selama 18 tahun. Worth it guys, katanya guys. Ya buat gue pribadi juga worth it sih. Maksudnya, again gue ngeliat contoh orang dekat gue gitu. Kayak cari-cari terus gitu. Udah ketemu seseorang. Juga, buat anak juga, kalau kitanya terlihat nyaman satu sama lain, apa gimana ya? Anak juga ngeliatnya kan juga gimana ya, gitu, kayak jadi contoh juga sih. Jadi contoh, terus kayak lebih tenang aja gitu. Ya, maksudnya gue setiap kali gue kayak again ya, gue cowok lihat ada cewek gitu tapi ya gue mikir lagi gitu, kalau kita mau ikutin gitu mau sampai kapan ya? Mau sampai tua nggak tenang-tenang, nggak capek banget. Jadi kalau misalkan lo udah ada pasangan nih, lagi pacaran misalnya, lo ngerasa udah saling bisa ngerti ya kan, kalau cocok mah mungkin nggak akan ada orang cocok ya, tapi saling bisa ngerti gitu. Dan udah ini ya udah deh, lanjut aja ke jenjang pernikahan nih. Kalau kalian nonton sampai sejauh ini ya, ini udah mau setengah jam videonya. Kalau kalian masih betah nih, pesan dari gua, mungkin dari kamu juga nggak, nikah aja gitu. I feel like itu mempermudah banyak hal. Ya. Nah, apa? Benar nggak? Ya, betul. Gitu ya, jadi kesimpulannya marriage is not scary, marriage is good. Dan semua pengorbanan kita itu bukan pengorbanan sih, malah kita dapat banyak gitu dari marriage. Itu worth it banget guys semuanya. Itu jadi thank you udah dengerin kita ngobrol dan makan bareng kita ini. By the way kita di mana sih? Nama tempatnya? Ya pokoknya di somewhere di Cinere ya. Sama di Cinere habis nge-gym. Escape. Escape ya. Kita sarapan pagi sambil ngobrol sama lo semua. Thank you. By the way, channelnya benar-benar gue jadiin tempat buat kita sharing santai. Ya. Oke, udah Mam? Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Udah ya? Udah ya. Thank you ya udah nemenin kita makan bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye.